Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditirman Syah Bahtiar dengan NIM 60 211 90 60 dari kelas A. Saya ingin mempresentasikan atau membuat struktur database dari final basis data. Yang pertama, ketika ingin membuat database di PHP MyAdmin, maka kita harus buka SAM. Nah, setelah dibuka SAM, kita start MySQL dan Apache. Di sini MySQL itu sebagai kode iSQL-nya dan Apache untuk storage atau penyimpanan suatu suatu database atau basis eh suatu data dalam base ya gitu. Terus ke buka browser, lalu localhost biasa seperti localhost PHP MyAdmin. Terus di sini buat database, yaitu database vendor underscore wedding 060. Nah, di sini vendor wedding database vendor wedding sudah terbuat. Nah, di sini kita buat tabel dengan soal berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 kolom dengan nama tabel vendor. Nah, saya itu sudah kirim. Setelah dikirim, kita buat nama tabel. Nama tabelnya itu ID vendor. ID vendor saya gunakan ini sebagai kapasitas atau panjang dari sebuah nilai itu 20. Terus saya buat nama. Nama itu saya gunakan varchar dengan 30, sempat namanya panjang. Terus saya buat jenis barang. Jenis barang itu saya gunakan varchar dengan panjang 30. Terus saya buat di sini harusnya hanya 4. Yang kedua di situ vendor jenis barang dengan harga. Harga saya pasang di sini integer dengan 20. Nah, saya simpan. Nah, di sini saya sudah buat tabel vendor. Terus saya buat lagi tabel customer. Tabel customer dengan berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan 5 kolom. ID customer integer. Saya gunakan integer dengan panjang 20. Terus nama suatu customer. Nama customernya itu saya kasih varchar dengan panjang 30. Terus saya gunakan di sini umur. Umur saya gunakan integer dengan panjang 10, cukup 10 saja. Terus nomor HP. Nomor HP saya gunakan integer karena setiap nomor HP itu menggunakan angka. Jadi saya gunakan di sini 15 untuk panjang atau nilai dari suatu jenis kolom. Nah, di sini yang terakhir itu alamat. Alamat di sini bisa ditambahkan dengan nomor, bisa ditambahkan dengan huruf. Jadi saya gunakan varchar dengan panjang 30. Oke, saya simpan. Nah, di sini sudah ada 5 kolom dari tabel customer. Terus saya buat baru lagi. Setelah saya buat baru, saya buat nama tabel pemesanan. Pemesan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, berarti sisa tambah 2. Karena kolom yang tersedia sebelumnya itu hanya 4. Nah, di sini terus saya tambahkan nota. Nota sebagai primary key. Sorry, sebentar. Tabel yang sebelumnya itu saya akan jadikan primary key.
Nomor nota itu saya gunakan integer dengan panjang itu 30. Terus di sini saya buat nama, tanggal pemesanan. Tanggal pemesanan itu saya gunakan date. Saya gunakan date. Saya gunakan date atau waktu jangka pemesanannya. Nah, di sini saya masukkan lagi ID customer. Kalau ID customer itu menggunakan integer panjang 20. Nanti kita sesuaikan dengan tabel-tabel sebelumnya. Terus ID vendor. Nanti kita sesuaikan dengan tabel sebelumnya. Terus jenis barang. Jenis barang itu kita gunakan varchar. Karena jenis barang bisa dijadikan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, segitu. Terus harganya itu kita gunakan integer saja. Nah, setelah dibuat, saya cek di ID vendor apakah primary key atau belum. Ternyata ID vendor belum primary key, jadi saya kasih jadi primary key dulu di ID vendor. Terus di customer, saya jadikan ID customer sebagai primary key. Setelah itu kita lihat kapasitas sekaligus jenis dari kolom tersebut. Seperti integer 20 ID customer. Vendor itu ID vendor integer 20. Di sini pemesanan berarti ID customer vendor. Oke. Terus kita indeks biar mudah dijadikan itu. Terus saya desainer. Desainer ini fungsinya untuk menyambungkan primary key ke foreign key. Seperti customer ke ID customer. Jadi casnya deh. Boleh kayaknya ini. Kalau nggak boleh, oke boleh. Terus saya sambung lagi ID vendor ke tabel pemesanan dengan foreign key. Nah, setelah seperti ini berarti primary key ke foreign key-nya itu sudah tersambung. Nah, kita masuk kepada soal. Soalnya itu input sebanyak 10 data pada masing-masing tabel. Nah, saya pertama itu input data di tabel tabel vendor. Nah, saya input dengan insert. Terus pakai values. Saya ngapa titik, Cok? Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 10, maka di sini saya buat yang pertama ID itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Cukup 5 angka. Terus nama vendor itu misalnya Busnis. Nah, jenis barangnya itu misalnya kita gunakan vendornya itu Son. Nah, harganya itu satu son itu misalnya 1.500.000. 1.500.000. Nah, di sini kita buat data kedua dengan angka 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan nama vendor itu, nama vendornya itu apa ya? Karto. Dengan vendornya itu lighting. Nah, di sini harga lighting itu setara dengan 3 juta kalau ambil mahal. Tapi kalau mau murah nanti. Nah, di sini data ketiga. Data ketiga itu dengan ini. Nah, sudah cukup 5. Terus di sini saya
saya masukkan nama vendornya itu misalnya Mr. Long. Mr. Long. Nah, di sini Mr. Long itu menyediakan panggung. Nah, panggungnya itu tergantung dari ukuran. Nah, di sini saya masukkan 2 juta. 2 juta. Oke. Nah, data keempat. Data keempat itu 2, 4, 5, 8, 0. Nah, di sini saya buat di sini saya tambahkan namanya itu Juan. Juan. Nah, jenis barangnya yaitu mungkin dia jual son. Nah, di sini dengan harga lebih murah 1 juta. Nah, di sini saya lupa, sorry. Nah, di sini saya buat data ke 1, 2, 3, 4, ke 5 dengan angka seginilah. 5 ya cukup. Nah, terus nama vendornya itu misalnya Fauzan. Nah, dia itu menyediakan isi jenis barang dari vendornya itu misalnya mixer yang khusus sound system. Nah, di sini harga mixernya itu sekitar 1.500.000. 1.500.000. Nah, di sini data ke-6. Nah, di sini namanya itu Bank 01. Nah, di sini lighting terus dengan harga 2.500.000. Nah, terus saya tambahkan berapa ini? 1, 2, 3. Oh, lupa, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6. Kita sisa 4 data yang ingin diisi. Nah, setelah terus kita isi nama vendornya Longbow. Terus dia menyediakan sound panggung, kita menggunakan panggung. Nah, terus di sini 1.300.000 dengan budget segitu, tergantung dari budget. Nah, di sini terus data ke-7 itu kita. Nah, namanya itu nama vendor Human dengan sound terus harga itu 1.700.000. Nah, sudah data keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah data ke-9. Setelah itu data ke-9 kita isi itu dengan flash. Mas flash. Nah, di sini dia menyediakan panggung. Nah, dengan harga 2.340.000. 2.340.000. Nah, ini data terakhir yang ingin diisi. Nah, di sini itu nama itunya mungkin Mas Wawan. Nah, Mas Wawan ini sediakan mixer.
Setelah itu mixer harganya 750 dari Mas Wawan. Nah, ini mungkin sudah 10 data yang telah diisi. 750. Oh ya, 750. Nah, 10 data yang telah diisi. Nah, ada 10 baris yang telah ditambahkan. Nah, 10 baris tersebut sudah masuk ke dalam tabel tersebut. Setelah itu kita isi. Yang kedua itu customer. Customer kita isi lagi. Dengan isi itu saya hapus saja ini karena saya hapus saja ini karena di kolom sebelah sudah terdapat susunannya. Jadi saya hapus. Dengan value itu saya hapus dengan value ini. Saya gunakan kutip 1 sebagai pembuka dan kutip 2 sebagai penutup. Di dalam kutip ini saya isi ID customer. Terus saya isi itu dengan nama customernya itu Aldin. Nah, terus itu umurnya Aldin itu sekitar usia 25-an lah. Dengan nomor HP-nya itu 08 bla bla bla. Cukup gunakan 12 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, alamatnya Aldin itu Andi Tondro belakang. Nah, data pertama telah selesai, data kedua 5, oke. Terus di sini saya isi Asdar. Asdar dengan usia 30 lah. Cukup muda ya. Oke, mantap. Nomor HP-nya itu mungkin gini. Nomor HP 081 berapa dah? Cukup 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, pas. Terus alamatnya itu Asdar itu Bontonompo. Nah, setelah itu kita buat tabel ketiga. Tabel ketiga itu gini. Nah, dengan nama Fala. Dengan usia mungkin usianya Fala itu sangat muda ya. Saya gunakan 24 lah. Terus dengan nomor telepon 0852. Berapa ini? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 12 nomor. Nah, dengan alamatnya Fala itu dekat dengan Gedung Mulia. Dekat Mulia saja. Mulia Gedung. Mulia. Oke. Terus 1 2 3. Oke, yang keempat itu nah, sudah itu ya, saya di sini dengan umur mungkin 20. Terus dengan nomor telepon 8 1 2 3 3 6 9 10 bagi 2. Sudah itu alamat Jalan Poros Palangga nomor 47. Nah, tutup. Saya lagi buat angka ID customernya yaitu 5 angka. Saya gunakan 5 karena saya gunakan di vendor juga 5. Jadi saya samakan saja 5 angka. Nah, di sini saya berikan nama Bambang. Nah, Bambang di sini dengan usia kita pakai usia di atas 20 dan di bawah 30. Kita gunakan 21. Nah, di sini nomornya
Nomor gini aja ya. Oke. 3, 3, 6, 8, 9, 10. Oke, 12. Nah, dengan alamat si Bambang itu Mangga 2. Mangga 2. Nah, di sini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data ke-6. Mungkin saya gunakan namanya itu Queen. Terus usia 23. Dengan nomor telepon gini. Apa dah? 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Dengan alamat itu Poros Palangga. Poros Malino. Malino. Setelah itu data ke-7. Di sini kita masukkan data sebanyak 10. Nah, di sini namanya itu misalnya Aldrian. Dengan usia 22. Dengan nomor telepon 1, 3, 6, 8, 9, 12. Pas. Nah, dengan alamat Hasanuddin nomor 23. Setelah alamat oke. Terus sudah data ke mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya sudah ke data ke-8. Data ke-8. Terus di sini itu panggilannya Juang. Oke, Juang. Nah, di sini umurnya Juang itu 27. 27. Sudah itu dengan nomor telepon 3, 6, 9. Oke, pas. Nah, dengan alamat itu Serigala. Terus saya berapa? 8. Ya 8 mungkin. 8, 9. 9. Yang ke-9 itu dengan nama Polan. Terus umur itu sekitar 25. Terus nomor telepon itu segini. 369. Oh, lebih. Oke, dengan alamat Andi Malombasang. Nah, ini sudah tahu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, data ke-10, data terakhir. Terus, nah, dengan nama Kurni. Dengan usia mungkin Kurni itu sekitar 33. Terus di sini umurnya itu 33 dengan nomor HP 3, 6, 9. Oke, pas 12 dengan alamat mana ya? Hertas nih. Oke. Oh, primary key 1, 2. Duplicate entry. Oh, terduplikat. Oke. Berarti di tabel
ada 20 berarti ada yang sama. Oh iya, sorry. Ada angka yang sama. Jadi di sini 41. Sorry. Nah, nomor HP row 4 apa tuh? Oh, berarti dari tadi harusnya nomor telepon itu coba kejar. Oh, 085 mungkin tidak terhitung jadi kita gunakan hal ini. Terus pemesanan itu oke, kita buka ini, kita buka ini. Kita Nah, di sini sudah ID customer dengan vendor sudah terhubung. Jadi kita insert, kita hapus lagi, kita isi data 10, 10 data. Nomor nota itu kita gunakan 5. Terus tanggal pemesanan itu, oh, tanggal pemesanan sebentar. Kita kita tambah. Oh, di sini kita gunakan saja tambahkan biar lebih mudah. Nah, di sini kita masukkan nota. Terus dengan tanggal pemesanannya itu dia butuhnya tanggal 23. Terus ID customernya mana ID customer? Customernya vendor itu human. Mana human di sini? ID. Oh, sorry. Mana ID? Oh, ini ID customer. Poland. Yang pertama itu Poland. Poland. Terus vendor yang kedua itu human. Human. Sorry. Human. Nah, jenis barangnya itu kita pasang di sini son. Atau kita sesuaikan. Harus kita sesuaikan human itu dia pasang son dengan harga segini. Harganya itu total 5 juta. 50 juta. Nah, 5 juta. Nah, di sini kita tambahkan itu baris 8. Tambahkan baris baru. Nah, oke, sudah cukup 8. Pertama sudah terisi. Terus nomor nota tanggal pemesanannya itu dia tanggal 24. Kita urutkan saja. Yang kedua itu yang di vendor, di customer itu yang kedua Aldin. Aldin. Nah, yang kedua itu flash. Flash. Nah, jenis barangnya itu yang dipesan oleh flash panggung. Nah, oke. Dengan anunya itu 2.340.000. 2.340.000. Oke. Nah, sudah sudah dua. Nah, yang terus tanggal pemesanannya itu tanggal 24 juga. ID customer yang ketiga itu Asdar. Terus yang ketiga juga di sini Wawan. Wawan memesan mixer dengan harga 750.000. Terus di sini nomor notanya itu gini, tanggal pemesanannya itu tanggal 25. Terus yang ke Juang. Terus di sini itu Busnis. Jadi barang yang dipesan Busnis itu son. Harga son yang diberikan itu 1.500.000. 1.500.000. Oke. Terus di sini nomor nota dengan tanggal 25. Nah, ID customer yang ke-5 itu Fala. Terus yang kelima itu di bawahnya Musnis itu Mr. Long.
Mr. Long memesan panggung panggung seharga 2 juta. 2 juta. Terus ini tanggal pemesanannya itu 25. Terus ID customer yang ke sini tuh Adit. Terus vendor yang dibawanya Mr. Long itu Karto. Dengan jenis barang Karto yang dipesan itu lighting 3 juta. Lighting 3 juta. Nah, di sini sudah itu saya masukkan nota, terus di sini tanggalnya 26. ID customer yang dibawanya Adit itu Bambang. Mana Bambang? Bambang. Setelah Bambang itu kita kasih masuk itu Juan. Nah, yang dipesan Juan itu Son seharga 2 juta. Son harga 1 juta. 1 juta. Nah, terus ini tanggal pemesanannya itu tanggal 26 sama. Terus itu Oke, kita Aldrian. Terus di sini bawahnya Juan itu longbow panggung 1.300.000. Longbow panggung 1.300.000. Oke. Kurang 10. Oke. Nah, di sini ini terus tanggal pemesanan itu tanggal 27. Yang kedua itu Kurni. Nah, di sini Fauzan mixer 1.500.000. Fauzan mixer 1.500.000. 1.500.000. Nah, di sini itu tanggal 28. Terus dengan ID customer itu ID customernya Queen Bank 01 lighting. Queen Bank 01 lighting 2.500.000. Lighting 2.500.000. Nah, setelah itu dikirim. Apa yang salah? Oh, duplikat. Berarti ada angka yang sama. Oh, ada angka yang sama. Berarti kita cek. Oh, ini mungkin 25. Di sini kan 24 25. 90. Oke, berarti masih ada yang duplikat. Oh, duplikat itu 2394. Yang 2394 2394 itu ganti 95. Lalu coba kita kirim. Nah, sudah tidak ada duplikat. Oke, sudah ada 10. Nah, di sini kita lihat soal lagi. Tampilkan customer yang umurnya di atas 25 tahun. Oke, saya coding di customer. Terus MySQL. Terus saya gunakan select from customer where umur di atas 25. Kita tampilkan di customer itu umur di atas 25 tahun. Nah, umur di atas 25 tahun itu hanya ada 3. Yang pertama Asdar, yang kedua Juang, dan yang terakhir itu Kurni. Nah, nomor ketiga itu tampilkan semua ID customer yang ada pada tabel customer dan pemesanan tanpa terduplikasi. Oke, saya tampilkan saja ini ID customer ya. Berarti ID customer di dalam pemesanan, tabel pemesanan. Di sini di sini saya kasih coba saya coding di customer. Nah, di sini saya masuk select distinct ID underscore customer
from, maksudnya dari mana, jadi ke customer, terus cross join itu vendor. Nah, oke, kita coba kirim. Nah, di sini tidak terduplikat nomor yang sama. Di sini hanya ada satu-satu di setiap kolom. Di situ nomor 3 tanpa terduplikasi. Di sini saya menampilkan tanpa terduplikasi. Terus saya masuk ke nomor 4 itu. Nomor 4 tampilkan vendor mana yang memiliki harga tertinggi. Oke, saya masuk di vendor. Terus saya coding, coba coding. Di sini aja nama dari customer atau nama yang pesan vendor. Enggak, sorry, salah. Kita gunakan select nilai max atau nilai tertinggi, harga itu, terus from vendor. Nah, saya ingin lihat harga tertinggi dari suatu vendor. Nah, vendor tertinggi itu sebanyak 3 juta. Nah, kita tampilkan nomor selanjutnya, nomor 5, tampilkan data customer yang berisial A. Customer. Terus sini saya coding select nama, terus from customer, terus where-nya itu nama, like, kutip 1. Ini boleh di sini huruf kapital, boleh huruf seperti ayat biasa. Terus persen, terus kutip. Oke, kita coba. Nah, di sini yang bernama customer A itu ada 4. Aldin, Asdar, Adit, dengan Aldrian. Oke. Terus di sini yang nomor 6 itu hitung berapa rata harga pada tabel vendor. Berarti kita hitung rata-rata dari harga tabel vendor. Kita gunakan select AVG. Di sini harga. Terus di sini saya pasang untuk keterangannya. Di sini rata harga, kutip, terus from vendor. Oke. Sini kita coba. Oh, rata-ratanya itu berapa itu? Berapa ini? 31. Oh, titik. Oh ya, gini. Mungkin ini 1.759.000,000 ya, segitu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 7, tampilkan total harga yang ada pada tabel pemesanan. Total harga dari tabel pemesanan. Berarti kita totalkan semua harga ini. Terus kita pakai sum dengan harga terus total harga, terus from pemesanan. Nah, di sini kita hitung total harga dari pemesanan. Total harganya itu ada 20.890.000 dari total semua pemesanan yang ada. Nah, lanjut ke 8 itu, hubungkan database yang telah Anda buat di awal ke dalam sebuah web PHP. Oke. Kita hubungkan ini tabel vendor ke dalam ini. Nah, terus di sini saya buat dulu tabel di sum. Terus jika ingin menampilkan database Anda di dalam web itu, masuk ke sum, lokasi sum Anda, terus httdocs. Di sini saya buat misalnya di sini folder untuk
Di sini saya buat foldernya itu mungkin wedding. Wedding. Nah, di sini sudah ada wedding. Terus setelah itu kita buka aplikasi teks. Saya gunakan Sublime Text. Nah, di sini saya buat yang pertama itu koneksi. Tanda tanya PHP. Saya gunakan di sini, kita rubah itu plain text-nya jadi PHP. Nah, kita save. Nah, di sini kita tampilkan wedding, di wedding. Di sini koneksi, kita gunakan nama ini sebagai koneksi.php. Nah, setelah itu saya koneksi sama dengan MySQL connect MySQL connect. Di sini kita connect ke localhost. Nah, setelah itu di sini root. Terus di sini password, jika ada password di sini itu nama database-nya. Nama database-nya itu vendor wedding 060. Vendor wedding 060. Nah, setelah itu saya gunakan if. Sorry. Kurang kutip. Nah, betul. Terus di sini MySQL lagi, MySQL. Terus di sini connect erno, buka kurung, tutup kurung. Terus kita gunakan kurung kurawal echo dalamnya itu koneksi gagal. Terus setelah itu setelah koneksi gagal, saya tambahkan di sini sebagai MySQL error. Nah, sini sudah itu kita tutup dengan begini. Nah, sudah ada koneksinya. Terus kita buat baru. Kita buat dengan ini PHP. Kita buat sudah koneksi, kita buat home-nya atau tampilan anunya. Kita gunakan HTML. Nah, di sini kita gunakan HTML. Nah, sudah itu gunakan head. Sudah gunakan head. Terus di sini saya ingin pakai title itu PHP dan MySQL. Nah, sudah head itu kita gunakan body lagi. Body dengan soal itu sesuai dengan soal yang dimau. Terus saya gunakan H2, ukuran dari tulisannya itu data vendor. Terus data vendor itu BR
Saya gunakan BR. Dengan gunakan BR untuk enter. Terus di sini saya gunakan A sebagai ref atau jenisnya tampilan yang ingin ditambahkan atau ingin menambahkan data. Di sini kita gunakan insert insert.php. Nah, di sini ditambahkan plus input data tambahan. Terus kita tutup. Kita tutup. Nah, oke. Setelah itu saya gunakan BR kembali lagi. Di BR. Terus saya gunakan BR lagi. BR. Terus saya gunakan tabel dengan border 1. Terus saya gunakan tr. Nah, di sini saya gunakan tampilan baris yang paling atas atau tampilan untuk kolom TH. Nah, di sini nomor. Saya gunakan nomor pertama kali, terus saya saya lihat dulu di sini apa saja ingin tabel yang ingin digunakan. Tabel yang digunakan itu tabel customer pemesanan. Mungkin tabel tunggu, mana HP? Tunggu. Saya lihat kembali lagi soalnya, tabel apa yang digunakan untuk dimunculkan di dalam web. Tabel yang digunakan untuk memunculkan web itu tabel pemesanan. Nah, sini. Tabel pemesanan itu ada nomor nota. Terus kita tahu di sini TH lagi, nomor nota. Terus saya gunakan lagi itu tanggal pemesanan. Terus saya gunakan lagi itu ID customer. Terus saya gunakan ID vendor. ID vendor. Nah, setelah itu jenis barang. Ya, jenis barang. Sudah itu terakhir kita gunakan harga. Oke. Nah, di sini itu setelah itu kita gunakan PHP. Terus kita include ini ke koneksi.
koneksi dot php. Oke, terus dolar nomor sama dengan 1, dolar nomor sama dengan 1 karena kita ingin mulai nomor. Terus dolar pinjam sama dengan, di sini saya gunakan sebagai pinjam untuk anunya, terus MySQL dot apakah ini boleh ditambah dengan PHP? Oh boleh. Nah di sini MySQL query baru dalam kurung dolar koneksi. Kita gunakan koneksi untuk sambungan apakah dia gagal atau berhasil. Nah, terus di sini kita gunakan rumus select kali atau bintang from tabel tersebut, yaitu kita gunakan tabel pemesanan. Oke. Kita gunakan tabel pemesanan. Oke, terus saya gunakan while yang isinya itu dolar saya gunakan di sini sebagai data saja. Data sama dengan MySQL query query MySQL dot fatek asok, digunakan asok, terus dengan ini tuh pinjam. Nah, di sini kodenya yang saya gunakan untuk menampilkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Sini tr. Di sini kita tampilkan HTML. Di sini PHP, HTML, tr. Oh, karena ini belum di. Oke. Di sini saya gunakan tr itu std. Karena di sini harusnya HTML, jadi kita rubah dulu ke HTML. Nah, td itu kita buka PHP echo dengan no plus. Terus kita tutup dengan tanda tanya ini. Terus ini td. Nah, ini terus kita copy saja yang di atas untuk mempersingkat waktu. Ini data. Terus di dalamnya terdapat di dalamnya itu ada nomor nota. Oke. Terus kita copy. Terus paste lagi. Ininya itu tanggal pemesanan tgl underscore pemesanan itu id underscore customer
customer. Sudah di customer ID vendor. To ID underscore vendor. Setelah ID vendor itu jenis barang. Nah, terus di sini harga terakhir. Harga. Setelah itu sudah digunakan itu, kita ingin menambahkan opsi, yaitu opsi apa namanya? Opsi edit dengan hapus. Terus saya gunakan update atau untuk editnya PHP edit. Terus di sini saya isi sudah itu saya kasih tanda tanya. Terus di sini saya ingin isinya ID terus sama dengan itu tanda tanya PHP. Sudah itu echo terus saya gunakan $data. Terus saya tutup itu ID peminjam. Saya ambil contoh mungkin nomor nota. Nah, tutup. Terus titik koma, tanda tanya, tutup. Double berarti oke. Gini. Terus saya sini edit. Nah, sudah itu saya gunakan hapus lagi. Jadi kita copy saja di atas. Di sini delete. Hapus. Oke. Sorry, belum di save. Di sini terus di sini saya simpan misalnya home. Caranya checklist gimana? Oh, ini. Terus bentuk txt. Nah, mari kita coba di dalam sini. Terus kita coba di Chrome. Local host. Terus kita buka itu local hostnya itu kita buka vendor. Apa nama filenya tadi? Nama file. Oh, wedding. Sorry. Sini harusnya wedding. Salah ini. Wedding. Line ke 26. Line ke 26. Oh, sorry. Nah. Oke, kita coba. Masih dengan hal yang sama. Unexpected token ini. Token samping. Token 26 ini. Coba kita tutup PHP-nya. Coba. Nah, terus di line
unclose, berarti di line 42 40 tr td tr ini, terus terus kita coba ini tanda tanya PHP. Nah, di sini kita tutup dengan gini, tanda tanya ini. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah tapi belum bisa masuk dikarenakan token if di line 4. Line 4 koneksi. Oh, sorry. Koneksi itu yang salah ini. MySQL. Coba lagi. Belum, berarti line 4 itu line 4 ini. Oh, sorry. Titik koma. Nah, sudah muncul. Sorry, sudah lupa tadi. Nah, di sini saya ingin buat insert. Jadi saya open new lagi. New untuk insert. Itu ada di nomor 9, yaitu setelah data tersebut terkoneksi, tampilkan dalam sebuah web PHP, lakukan penambahan dan perubahan. Nah, di sini saya menggunakan insert. Nah, di sini saya gunakan HTML. Untuk teksnya itu saya gunakan PHP. Nah, di sini gunakan head. Setelah itu saya gunakan title untuk insert data. Nah, terus saya gunakan body kembali. Body. Nah, di sini bodinya itu isinya kita isi dengan form actionnya agar jalan. Kita di sini gunakan untuk prosesnya saya bedakan. Di sini saya gunakan proses garis tengahnya insert .php. Nah, di sini saya gunakan ID. ID itu dengan input type name-nya itu text. Sorry tadi apa yang pertama? Nomor nota. Oh, nomor nota. Tunggu dulu. Nomor nota. Terus namanya itu misalnya nomor underscore nota. Terus di sini saya gunakan BR untuk spasi. Nah, terus saya copy lagi. Saya copy apalagi tuh tanggal pemesanan. Terus tanggalnya itu bertipe date tgl underscore pemesanan. Sudah itu kita paste lagi, kita ID ID customer, ID customer itu text. Terus di sini ID underscore customer.
Nah, di sini itu ID vendor. ID vendor. ID vendor. Di sini saya ID underscore vendor. Vendor. Nah, setelah ID vendor, jenis barang. Jenis barang. Barang. Nah, saya gunakan input di sini jenis underscore barang. Jenis underscore barang. Nah, setelah itu saya gunakan harga. Harga juga sama. Harga. Di sini harga. Nah, kita save. Di sini kita buat sebagai insert biar mudah. Insert. Oke, kita coba. Oke, sudah ada, tapi belum ada buttonnya, jadi kita tambahkan button. Button dalam sini. Nah, di sini button. Button itu dengan type-nya itu submit. Submit. Dan value-nya itu simpan. Nah, di sini simpan. Oke, kita coba. Apakah ada? Sudah ada. Kita coba dengan nomor Dota itu segini. Dengan tanggal hari ini. Dengan ada customer ini. Ini. Terus jenis barang itu sound. Terus harga itu 1.230.000. Oh, font karena belum ada proses insertnya. Oke, setelah di insert kita tambahkan untuk prosesnya tabel proses. Kita buat new, terus kita ini PHP. Nah, terus include di sini belum kita rubah plain text jadi PHP. Terus kita save dulu, terus kita proses insert. Nah, sini kita rubah PHP jadi kita coba include. Oh, bisa koneksi php. Sudah itu kita coba lagi nota underscore nota untuk memanggil. Sini post, ganti post di sini sini sorry, kita gunakan kutip 2. Kutip 2. Nah, kita berikan masuk ke ini pakai kutip 2 nota titik koma. Nah, kita coba copy lagi, baru paste. Nah, kita ganti di sini jadi tanggal pemesanan. Terus di sini kita tanggal pemesanan. Setelah itu kita di sini ID customer. Kita ganti di sini jadi ID customer. Nah, di sini sudah ID customer diganti jadi ID vendor. Sudah ID vendor, kita ganti di sini jadi jenis barang. Nah, sini kita ganti jadi jenis barang. Nah, setelah itu jenis barang kita sini harga. Terus kita ganti di sini jadi harga. Nah, di sini kita mau buat rumus, yaitu kita sini pinjam seperti di tabel home. Terus kita gunakan ini insert into pemesanan.
Nah, terus menggunakan values, sini tutup kurung, terus kutip 1, ini terus nota, kutip 1 lagi, buka lagi, ini lagi tanggal pemesanan, terus ini lagi ID customer, customer, terus ini ID jenis barang, terus harga. Nah, tutup titik koma. Nah, di sini kita buat persen hasil sama dengan kita buka MySQL, buka MySQL. Terus di sini kita tambahkan koneksi, apakah dia berhasil atau tidak menyambungkan. Terus di sini persen pinjam. Nah, di sini if, gunakan if itu persen hasil. Setelah hasil itu kita buat nya itu berhasil ditambahkan. Exit, jangan lupa exit. else terus gagal ditambahkan. Setelah itu exit. Nah, kita coba kita tambahkan notanya, itu kita buat nota sendiri, terus tanggalnya ini. Setelah itu kita cari ID customer dari sini, terus kita ambil ini, misalnya yang ini Queen, kita copy, terus copy, 92303. Mana itu 92303? Tabel customer 92303. Oke. 303. 303. Terus di sini 63675. 63675. Jenis barang itu dia akan pesan lighting, kita pesan panggung sini. Panggung. Dengan harga panggung itu rata-rata 1.500.500. Nah, disimpan token if. Berarti ada titik koma. Kita save lagi kembali. Terus kita masuk lagi. Gagal ditambahkan. Oke, setelah saya cari, permasalahannya itu saya tidak menambahkan ID customer dalam sini. Jadi ID vendor, sorry. Sini saya tambahkan ID vendor. Sini. Oke. Nah, di sini saya coba untuk input data baru dengan ini. Terus tanggalnya ini. ID customernya itu kita pakai 2849. Oke. Terus 238. Oke, jenis barangnya itu kita gunakan panggung, harganya itu 1.500. Nah, di sini sudah berhasil disimpan. Mari kita cek. Nah, panggung itu panggung 238 panggung 1.500 sudah ditambahkan ke dalam tabel tersebut. Setelah itu setelah dilakukan insert, kita pergunakan edit. Nah, di sini edit belum ada filenya, jadi kita buatkan file edit. Jadi kita di situ new untuk update, file update, karena di home saya itu update. Jadi di sini saya buat ini PHP. Nah, di sini saya pakai di sini kita ganti dulu jadi PHP. Terus kita save. Sudah kita save itu kita ganti jadi update. Nah,
Di sini kan sesuai dengan update di sini. Di sini saya include koneksi php. Nah, setelah itu saya gunakan di sini tabel baru yang di sini saya gunakan awal awal awal. Nah, sini saya gunakan persen get 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 persen get kutip 2 ID. Nah, di sini kita lihat dulu di sini ID. Saya gunakan ID di dalam sini. Jadi saya guna ID. Di sini terus saya gunakan di sini pinjam seperti di situ. Terus MySQL kan tadi MySQL, jadi saya gunakan MySQL query di sini dalam persen koneksi. Terus di sini ke kurung select kali form. Setelah di form itu ini di sini nama tabelnya yaitu pemesanan. Sudah pemesanan itu kita gunakan where-nya itu kita gunakan di sini nota nota sebagai contoh untuk Terus kita gunakan di sini kutip 1. Di sini kan kita gunakan awal kutip 1 lagi. Nah, di sini titik koma. Setelah itu kita lanjut ke sini kan di sini kita gunakan data di sini sebagai isinya dari pinjam. Dari sini data sama dengan MySQL pilih MySQL Fantech Access. Kita salin saja ini. Jadi di sini Fantech Access pinjam dengan titik koma. Nah, di sini kita tutup ini. Setelah ditutup kita buka HTML. Nah, setelah itu kita buat update data pemesanan. Nah, di sini sudah itu kita masuk di body. Bodinya itu kita pakai form. Di dalam form itu ada metodenya itu metode post. Terus actionnya ke itu kita ingin buat prosesnya secara terpisah. Jadi proses update.php. PHP. Nah, setelah dibuat ini, terus kita ini masuk ke dalam input typenya itu hidden value-nya itu mungkin ini terus PHP echo terus persen data terus saya gunakan ini kutip 1 nomor nota. Nah, sudah ada ini lagi tutup. Setelah itu titik koma tanya ini. Nah, setelah itu salah, jadi di sini value harusnya value di sini name-nya itu nomor nota echo data titik koma tanda tanya penutup name.
Oke, setelah itu kita buat tabel. Nah, sudah buat tabel, kita buat TR. Terus TD. Nah, di sini saya tulis di sini nomor nota. Untuk update-nya kita rubah jadi nomor nota. Terus di sini kita input type. Input type-nya itu teks. Terus namanya itu pakai itu PHP Iko data terus dalam kurung nota tutup kurung. Setelah itu ini buka tutup buka tutup terus name-nya mungkin ada yang kurang input ini sorry lupa saya tutup harusnya di sini kita tutup dengan ini. Nah, name-nya itu sama dengan kutip 2. Name-nya itu kita pakai no data. Terus di sini kita gunakan TD. TD dengan TR. Di sini kita gunakan TD, TR, value, ID peminjam, ID ini, input text, TR, oke. Gini, setelah itu kita coba untuk copy saja. Copy, kita coba di sini tanggal itu tanggal pemesanan itu kita gunakan di sini sebagai date. Terus di sini TGL pemesanan. Sini ganti jadi TGL underscore pemesanan. Nah, terus kita copy lagi itu ganti jadi ID customer. ID customer tetap memakai teks, terus di sini ganti ID underscore customer ID customer. Nah, sini kita saja copy terus tambah. Oke. Nah, jangan lupa tambahkan button. Button dengan hidden lagi kembali. Nah, di sini saya ganti ID customer jadi vendor. Gunakan vendor. ID vendor. Terus di sini ganti lagi jadi jenis barang. Jenis barang itu ganti jadi sini jenis barang. Ini underscore barang. Jenis barang. Terus di sini kita ganti jadi harga yang terakhir. Sini harga.
harga. Nah, di sini kita ganti jadi harga. Nah, sini terus kita ganti jadi harga. Oke. Terus di sini kita ingin menambahkan eh, input baru. Input inputnya itu hidden yang tadi saya bilang, dan dengan namanya itu kita buat nama baru. Nama barunya itu kita ganti awalan. Sorry. Awalan. Nah, awalan di sini value-nya itu ini terus eh, kita ganti awal. Awal. Nah, kita ganti awal. Terus ini sorry, kita lupa tutup. Ini kutip di sini. Nah, ini. Terus kita gunakan di sini tombol submit. TR terus TD. Dalamnya itu call span-nya itu 2. Terus di sini tambahkan lagi buttonnya itu type submit. Terus value-nya simpan. Terus di sini simpan. Seperti halnya yang tadi. Terus kita ingin nambahkan tabel untuk kembali ke home kita. Tuh href-nya itu tampil home.php. php kembali. Oke, kita coba dulu untuk masuk ke dalam sini. Nah, di sini kan masih begini, jadi kita pasangkan di sini /td tr. Oke, kita coba lagi. Edit. Mungkin ada yang salah. Kita coba lihat kembali lagi. tr td tr input tr. Nah, di sini kita coba hapus, baru kita coba lihat apakah dia berubah. Tidak. Terus tidak ada ini. td oke. Ini name-nya coba sama. Sini gunanya kita gunakan data. Sini kita sudah save. Data. Nota. Kutip 1. Kutip 1. Proses update. Update ini kan posisi. Hapus ini. Coba. Nah, kita hapus saja ini. Kita hapus saja ini. Ya, tadi penempatannya salah. Ini cek. Nah, kita coba. Nah,
tombol kembali ke atas, jadi kita hapus saja, jangan berikan apa-apa. Kita coba lagi, itu kembali, tombol kembali, mungkin kita berikan TD depannya, TD dengan TR. Nah, kita gunakan ini ke dalamnya. Nah, kita coba gunakan kembali. Tidak, masih belum. Terus di sini TD TR T T TR TD, sorry, balik TR TD. Jika ganti TR TR TD. Kita coba lagi. Nah, sudah berada posisi di bawah. Nah, saya akan buat untuk proses update-nya. Pertama itu PHP, terus kita rubah di sini plain text-nya jadi PHP. Terus kita save. Di sini kita rubah proses update. Oke, di sini include itu koneksi.php. Terus di sini tambahkan itu tadi kan di update saya sebelumnya record saya sempat terputus. Jadi di sini saya ganti di sini value, karena di sini harusnya value untuk menampilkan data yang akan dirubah, angka data yang dirubah. Jadi saya rubah value di sini jadi value. Terus di sini kita lihat dari sini name-nya awalan. Jadi kita buat di sini awalan sama dengan terus kita pakai post awalan. Kita pakai kutip 2 saja, berhubung dengan kita pakai yang sebelumnya pakai kutip 2. Terus kita pakai kutip 2 titik koma, terus kita coba ini. Terus kita ganti di sini jadi nota. Nah, di sini nota. Terus di sini tanggal pemesanan. Terus di sini kita rubah jadi tanggal pemesanan. Terus setelah itu tanggal pemesanan itu ID customer. Di sini kita pasang ID customer. Terus di sini kita pakai ID vendor. Nah, ID vendor. Terus di sini kita ID vendor. Terus setelah ID vendor itu jenis barang. Terus jenis barang. Setelah itu kita harga yang terakhir. Harga. Nah, setelah itu kita masukkan rumus persen pinjam. Seperti biasa kita gunakan pinjam. Terus kita gunakan ini update. Update-nya itu ke tabel pemesanan. Terus set-nya itu nota sama dengan kutip 1. Sudah kutip 1 itu persen nota kutip
terus tanggal pemesanan, setelah itu ID customer sama dengan ID customer. Setelah itu ID customer, ID vendor, terus ID vendor, jenis barang. Setelah itu harga. Nah, di sini where-nya itu kita pasang di sini nota, terus sama dengan itu kutip 1, kutip 2 ini, kutip 1. Ini di sini kita pasang awalan. Nah, titik koma. Nah, di sini kita pakai MySQL. Terus di sini koneksi. Terus di sini pinjam. Jangan lupa titik koma. Terus di sini header. Headernya itu location itu kita pindah ke home.php. Jangan lupa untuk pasang titik koma, terus kita tutup. Nah, mari kita coba. No thanks. Oke. Kita coba edit satu saja yang paling atas. Nah, kita edit di sini 7. Terus tanggalnya kita rubah, kita majukan tanggal 6 dengan ini kita rubah dengan lighting, dengan harganya itu mungkin 1.500. Tunggu dulu, kenapa pemesanan set nota? Oh, oke, mungkin di sini ada kesalahan, jadi saya coba memasukkan ini tidak ada eh, biar tidak ada kesalahan yang lagi. Sini saya pakai ini. Terus di sini awalannya kurang. Jadi di sini saya pakai tutup kurung. Terus saya coba pakai ini. Terus saya coba edit ini dengan menambahkan 1. Terus di sini 26. Lighting di sini oke. Sudah berubah. Masih belum berubah. Pemesanan, terus di sini saya sudah ganti jadi value semua. Value awal, koneksi, customer. Oh, di sini sorry, saya lupa kutipnya. Kutip. Oke. Mari kita coba lagi. Di sini saya rubah jadi 7, terus di sini tanggal 26, di sini saya rubah lighting. Lighting itu nih 1.500. Oke, masih ada yang salah. Mungkin di daerah sininya. Oh, lupa saya kasih kutip lagi 1, sorry. Nah, di sini saya coba lagi 7, terus di sini 6, terus ganti di sini lighting. Semoga bisa. Di sini saya ganti 1.500.
4.500.000. Nah, di sini sudah berubah file yang telah ditujukan yaitu lighting 1.500.000. Nah, mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.